Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang indah ini, kesempatan yang Allah berikan pada kita sehingga kita mampu untuk hadir di majelis yang dicintai Allah, yang dicari oleh para malaikat-malaikat Allah. Majelis yang tidak akan pernah mengecewakan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat nantinya, apabila niat kita benar, niat untuk mengamalkan ilmu, menambah hidayah atau menjaga hidayah itu sendiri. Karena apabila seseorang berhenti dari menuntut ilmu, bukan berarti agamanya akan tetap. Akan tetapi apabila seseorang meninggalkan menuntut ilmu, maka itu adalah awal dari kehancuran agamanya. Maka berbahagialah, bersyukurlah bagi orang yang mau mendengarkan ilmu, menambah hidayah atau menjaganya, yaitu memurajaahnya. Pada bab kali ini, yaitu bab yang ke-10 dari kitab Al-Iman, bab Alamatul Iman Hubbul Ansar. Bab tanda keimanan adalah kecintaan kepada orang Ansar, kecintaan kepada sahabat Ansar. Mereka lah orang yang menampung Nabi dan para muhajirin, sahabat-sahabat beliau, yang semoga Allah meridai mereka. Mereka adalah orang yang mengutamakan saudara mereka sendiri, membagi harta mereka kepada orang-orang muhajirin, orang fakir dari kalangan muhajirin, orang yang meninggalkan harta-harta, rumah-rumah mereka untuk mencapai keridhaan Allah, untuk menjaga agama mereka. Sedangkan orang Ansar memberikan mereka pertolongan, perlindungan, rumah, sekaligus harta mereka, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka membutuhkannya, bukan orang-orang kaya, akan tapi berusaha mengusahakannya, berusaha untuk membaginya. Ingat bahasanya kita makan adalah sekedar untuk bisa hidup, untuk bisa menegakkan tubuh kita dalam melaksanakan ketaatan pada Allah. Kita beristirahat, kita tidur, sekedar agar kita bisa memperbaharui pikiran kita untuk kembali melaksanakan ketaatan pada Allah. Itulah orang-orang Ansar yang rela hidup sederhana demi untuk menolong agama Allah. Sehingga dalam bab ini Imam Bukhari membawakan hadis yang menunjukkan bahwasanya kecintaan kepada Ansar adalah tanda seseorang itu memiliki keimanan. Adalah tanda seseorang jujur imannya. Sebaliknya apabila seseorang membenci orang Ansar, membenci penolong-penolong Allah, membenci orang yang berusaha menegakkan agama Allah, menghinanya, mencelanya, mengejeknya, maka dia harus menuduh dirinya ada sifat munafik, ada sifat yang buruk, ada keimanan yang rusak dalam dirinya. Iman itu bukan cuma pengakuan, tapi suatu yang perlu bukti, yaitu amal, yaitu keyakinan yang membuahkan amal, bukan hanya sekedar orang itu yakin. Inilah bantahan untuk golongan Murji'ah yang mengatakan iman hanyalah keyakinan. Itu adalah pemahaman seseorang yang tidak masuk akal sama sekali. Apabila ada keburukan, ada truk di hadapannya, contohnya, ada sesuatu yang membahayakan di hadapannya, truk misalkan, dia meyakini ini truk sangat membahayakan dengan melaju kecepatan tinggi. Apa konsekuensi dari keyakinannya? Dia akan menghindar, dia akan lari. Bukan yang penting yakin,
Yang penting percaya itu truk kecepatannya sangat tinggi. Truk itu terbuat dari besi. Manusia yang tertabak truk akan hancur. Kemudian dia diam, yang penting yakin pasti akan selamat. Itu keyakinan orang yang tidak berakal. Saya yakin Anda sebagai orang yang menonton bukan termasuk orang yang tidak berakal. Maka perhatikan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan ada seorang mencintai orang-orang Ansar. Wa ayatun nifaq, dan tanda seorang memiliki kemunafikan, tidak jujur dalam beriman. Imannya hanya di mulut, tidak sampai di hati, yaitu bughdul ansar, benci terhadap orang-orang Ansar. Sekali lagi, kecintaan itu ditumbuhkan. Kita usahakan gimana cinta itu ada dalam hati-hati kita. Gimana kita menumbuhkannya, yaitu pastinya dengan mengetahui sifat-sifat orang Ansar, yang hal itu tidak mungkin ditempuh kecuali dengan membaca sejarah orang-orang Ansar, membaca kisah-kisah para sahabat, membaca perjuangan mereka, sehingga Islam sampai pada kita, sehingga kita mampu untuk melaksanakannya, mendapat sebagian dari hidayah, mendapat ilmu-ilmu, sehingga kita mampu untuk berubah dari seorang yang buruk menjadi seorang yang beriman pada Allah, dari hamba setan menuju hamba Allah, dari yang pada asalnya apabila kita tidak mendapatkan hidayah Islam, kita akan kekal selamanya di neraka menuju kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Merekalah semua orang-orang yang berjasa. Perlu untuk kita menumbuhkan rasa cinta itu dengan membaca. Apabila kita mengaku beriman, maka lihatlah, apa pernah dalam aktivitas atau seumur hidup ini atau dalam hidup ini, pernahkah Anda membaca sejarah para sahabat? Kalau pernah, berapa kali? Sahabat yang mana? Apakah menumbuhkan kecintaan pada mereka? Kalau iya, apakah kecintaannya masih ada sampai sekarang? Maka kecintaan perlu dijaga, perlu ditumbuhkan juga. Bagaimana hal itu ada terus dalam hati kita sampai hari kiamat nanti, sampai kematian kita. Kita perlu untuk terus membaca, terus untuk belajar. Pahamilah pentingnya belajar. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang semoga bermanfaat untuk kita. Yang pertama, keimanan itu memiliki tanda. Tanda yang nampak dan tanda yang tersembunyi. Tanda yang nampak yaitu seseorang mengerjakan amalan-amalan yang tampak. Sedangkan tanda yang tidak tampak yaitu amalan-amalan hati. Sekali lagi kita jaga keimanan kita, kita tumbuhkan kecintaan kita kepada para sahabat dengan membaca sirahnya. Kita beli buku-buku itu. Kalau tidak mampu, ada PDF. Jangan sampai kita seumur hidup mengaku cinta, tapi tidak pernah mengetahui jasa-jasa mereka. Kemudian di dalam hadis ini, kecintaan dan kebencian adalah awsaku ura al-iman, yaitu tali keimanan yang paling kokoh. Apabila iman itu menyerap dalam hati, mengatur kecintaan kita, kebencian kita, yang dimana hati itu adalah raja dari anggota badan yang lain. Sehingga apabila kecintaan dan kebencian dikendalikan oleh iman, maka akan baik pula
anggota badan kita. Kemudian diantaranya adalah fadlul ansar, yaitu keutamaan orang-orang Ansar. Ini perlu pembahasan khusus. Kemudian mi'yaru al-mahabbah ad-din, ukuran kecintaan adalah agama. Apabila agama seseorang baik, kita menambah kecintaan kepadanya. Apabila agama seorang buruk, kita mengurangi kecintaan kepadanya. Seseorang kadang cinta orang lain karena mukanya yang indah, karena hartanya yang banyak. Apabila harta bertambah pula kecintaan. Apabila mukanya semakin indah, bertambah juga kecintaannya. Padahal ukuran kecintaan dalam Islam adalah agama. Allah lah yang merintahkan kita untuk menumbuhkan kecintaan pada orang-orang yang menegakkan agama Allah. Kemudian iman itu bukan sekedar pengakuan, tapi ada amalan, ada konsekuensi. Inilah bantahan besar untuk Murji'ah. Naam. Kemudian faedah yang terakhir, yaitu orang-orang yang menjaga agama, orang-orang yang memperjuangkan agama. Wajib bagi kita untuk menumbuhkan kecintaan kepada mereka, menumbuhkan kecintaan kepada mereka di hati-hati kita. Harus ada wujudnya, kita usahakan itu, bukan menunggu sebagaimana perkataan orang-orang aneh, yaitu cinta pada pandangan pertama. Itu tidak ada, itu bohong, itu hanya cinta asmara, cinta yang tidak didasari oleh agama Allah, oleh perintah Allah. Cinta yang seperti itu tidak akan bermanfaat pada yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang pada Allah dengan hati yang bersih. Sekian dari saya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.